Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas bekerja sama dengan Padang TV menghadirkan acara Lama Bana, Yo Sabana Lama. Program ini akan membahas tentang kuliner di Sumatera Barat. Kita mengetahui bahwa Sumatera Barat terkenal dengan masakannya yang enak-enak. Program Lama Mana akan membahas kuliner Sumatera Barat dari proses pembuatan, cita rasa, dan nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya. Hari ini saya berada di rumah makan yang terkenal dengan makanan istilahnya samba buruk-buruk. Apa itu? Penasaran? Mari kita eksplor lebih jauh masakan di rumah makan Bumbu Kampung. Assalamualaikum. Salam, Pak Datuk. Apa kabar? Aman, Pak Datuk. Lagi sehat, Pak Datuk? Alhamdulillah, saya lah. Aku awak lagi jago jarak. Jadi, tidak apa-apa buka masker. Iya, Pak Datuk. Oke, Pak Yal, ini saya berada di rumah makan Bumbu Kampung. Ya, terlihat di pelangnya itu spesifik samba buruk-buruk. Nah, apa ini samba buruk-buruk ini? Gitu? Sambal buru-buru ini, Pak Datuk. Kalau istilah Minangkabaunya kan samba yang memancing salero. Samba yang memancing salero. Iya, iya. Contohnya, sambalado uwo. Sambalado uwo. Nah, jadi ada proses pembuatannya itu, Pak Datuk. Iya, iya. Selain sambalado uwo, apa yang khas yang buruk-buruk di situ apa? Sambal buru-buru adisco, contohnya gulai pisang mudo. Gulai pisang mudo. Gulai pisang mudo. Digulai. Tapi pisangnya tidak seluruh Semarang. Pisang, Pak Ada Datuk. pisang apa? Pisang Wah, masak luar biasa. sari namanya. Nanti kita eksplor gulai pisang mudo ya. Nanti Nah, ya. kita cicip juga. Pisang manis masak sari. Pisang manis Masak sari. Luar biasa. Yang lain apa? Nah, yang lainnya seperti jantung pisang, Jantung pisang diceplokkan telur ke dalam. digulai. Ya, jadi dengan kalau- telur ceplok. Telur ceplok. Gulainya gulai. Kalau putih, bahasa gulai Padangnya kuning, biasanya Pak gulai putih itu nama. Bahasa Padangnya biasanya gulai gampang. gulai gampang. Iya, iya, iya. Luar biasa. Jadi memang khasnya di sini gulai pisang mudo, telur ceplok, jantung pisang. Ya. Yang lain? Yang lain banyak Pak Datuk. Banyak. Oh gitu. Jadi Dendeng juga ada. dendeng, menu-menu makanan Padang lainnya juga ada. Ada, Dendeng, ya. ayam, ya, Ada. Gitu kan. Oke, sudah berapa lama rumah makan ini, Pak? Rumah makan nih Lebaran besok, puasa besok itu udah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Ya. Iya, iya, iya. Ini memang satu kuliner yang khas sebetulnya di Kota Padang. Ya, ya. Kita nanti akan coba cicip, Pak ya. Oh boleh, Bagaimana silakan. rasanya? Ya boleh. Soalnya Gitu kita kan? memakai asam sundai di sini Pak. Oh, jadi kunci masakan Pak Yal ini asam sundai. Asam sundai. Asam sundai. Itu raja asam itu Pak. Halus apanya. Iya. Oke, jadi asam sundai ini bedanya dengan asam-asam yang lain apa? Jauh bedanya Pak. Modelnya aja udah beda. Jadi kayak apa? Cok, tolong ambilkan asam sundai satu Cok. Tengok oleh Pak Datuk supaya tahu Pak Datuk itu apa yang asam sundai. Iya, iya. Kan ada jeruk nipis orang pakai. Oke. Baik, pemirsa, ternyata di sini salah satu kekhasan itu sambal buruk-buruk itu kuncinya adalah asam sundai atau limau sundai bakso Padangnya. Nah ini berbeda, banyak rumah makan yang menggunakan asam jeruk nipis, kemudian asam yang lain-lain, tetapi di sini dia menggunakan asam sundai. Nah, ini yang asam sundai itu Pak Datuk. Iya, iya. Oh iya. Ah, Jadi, ya. pemirsa, ini asam sundai. Ya. Berbento-bento, beda dengan asam biasa atau jeruk nipis dan lain-lain. Ini kulitnya kasar, ya, kulitnya kasar.
dan ini memberikan rasa dan aroma yang berbeda dengan jeruk nipis atau jeruk yang lainnya. Nah, kebanyakan kayak jeruk nipis itu manfaat utamanya lebih kepada menghilangkan bau amis gitu ya. Tetapi kalau jeruk ini, asam sundai ini juga selain untuk menghilangkan rasa amis, memberikan aroma dan rasa yang lebih menggigit. Oke, mau bukti? Kita cicipi nanti makanan yang dikasih dengan asam sundai. Meng, maidang le Meng. Ayo Meng, letak le Meng. Atau bapak kau makan Meng. Ah, sambal dua jari. Wow, wah. Aku yang sambal dua jari Pak. Biasa, saudara. Oh, deh mana saudara. Ah, tuh ya, sambal dua jari. Sambal. Ah, itu yang boleh gampang tuh Pak. Yang dari yang pakai bodoh. Dengan jarian itu, dengan sambalnya tidak digoreng, tidak digoreng tuh Pak. Digoreng, ya? Tapi oke, sambal lado mantap. Ah, sambal lado mantap, tapi asam sundai lah kuncinya. Asam sundai tadi. Kuncinya tadi. Nanti kita cicipi. Ya. Oke. Aku yang ngefoto Pak. Ini Jantung pisang. Jantung pisang. Jantung pisang. Ada telur ceplok yang dicampur dengan jantung pisang. Gulai putih. Ya, gulai putih. Jadi jantung pisang apa Pak? Seluruh jantung pisang. Jantung pisang bisa. Ya. Oke. Ya. Tapi yang diambil yang putihnya aja Pak. Iya, yang dikupas yang dulu. Dalamnya. Ya dikupas ya, dulu, diambil yang putih-putihnya aja ya. Oke. Wah, ini menarik. Nah, ini lagi Pak. Semua rumah makan bisa kita temukan ini. Ya. Gulai jantung pisang dengan telur ceplok. Wow, saya nggak sabar lagi untuk cicipin ini pemirsa. Ini Pak jantung, ini Pak apa lagi Pak? Nah, ini yang pisang muda tuh Pak. Gulai pisang muda. Pisang muda. Pisangnya nggak sembarang pisang loh Pak. Pisang muda yang dibuat gulai. Tidak akan kita temukan di banyak rumah makan, hanya spesifik ini. Ya, kita coba nanti cita rasanya ya, karena ini sangat menarik dengan gulai kuning, ya. Terlihat juga Jadi pisangnya pada tuh, ya. pisangnya pisang mani masak sehari namanya pada tuh. Bukan sembarang pisang. Masak sehari. Sehari. Gimana itu mencarinya, Pak? Ah, itu banyaknya dari Priaman biasanya. Memang dipesan khusus pisang. Memang dipesan dari Priaman. Masak sehari. Ya. Luar biasa. Iya. Nanti kita cicipin Pak ya. Monggo, silakan Pak. Sabar lagi. Ya, Kak, silakan Pak. Ya Pak. Oke. Yang lain sambal buruk-buruknya saya kira ini menarik. Ini apa Pak? Goreng jengkol dengan ikan maco ya? Ya, maco kering. Ini kan? Maco kering. Wah, ini betul-betul Ini nggak bisa juga asalan Pak. Ya. Ini maconya ini khusus yang dari Lubuk Buaya. Oh, khusus dari Lubuk Buaya. Lubuk Buaya. Kenapa dari Lubuk Buaya? Ada khasnya di sana? Enggak, khasnya karena nggak dikasih garam. Nggak dikasih, Nggak dikasih garam. asin. Nggak asin. Tidak asin. Ya. Oke, ya. Memang berarti ini lebih sehat, Pak. Lebih sehat lah. Terlalu banyak garam itu tidak baik untuk Nah, kesehatan. ini nggak ada dikasih garam. Baik. Kemudian di sini juga kita lihat banyak sekali Patai Bada, Pak. makanan. Patai Bada Pak. Wow. Patai Bada. Patai Bada. Ya. Ya. Pada kering Pada keringnya juga dari Lubuk Buaya nih Pak. Juga Juga dari nggak ada Lubuk apa. Buaya. Nah, juga nggak ada garamnya. dimasak dengan potongan-potongan Petai. petai. Diiris. Ya. Petai yang diiris. Sekira saya tidak perlu sebutkan lagi rasanya gimana. Saya yakin juga pemirsa yang di rumah sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi ini juga. Ya. Nanti kita coba Pak ya. Kemudian Apalagi pada tuh? Ini apa nih? Oh sebentar, ini apa? Ya itu. Nggak berbeda juga ini. Yang berbeda. Iya. Umumnya nih Pak, ini kan kalau istilah orang Padang kan sama orang Dare katanya. Sama orang Dare itu maksudnya misalnya dari Bukit Tinggi, Oke. dari Padang Panjang. Iya. Tapi di bumbu kampung ada. Di bumbu kampung Ya. iya. Adanya ini pakai air nasi nih Pak bikinnya. Sambawo. Enggak.
ini bukan sambal uwo. Sambal lado. Sambal cangkuak, sambal lado cangkuak. Sambal lado cangkuak. Ya. Ini terbuat dari Di air nasi. teri yang kemudian ada tomat dan bumbu-bumbu masakan lainnya. Pakai air nasi. Tapi bedanya ini kuahnya ini dari air nasi. Iya, betul. Ya. Ya, Berbeda. ya beda. Ya, mudah-mudahan saya nggak ngeces ya. Ya. Mudah-mudahan saya nggak ngeces lihat ini. Iya, ya. Nggak sabar. Oke. Ya. Pak Yang luar biasa ini sambalnya yang ini. Oke, kita boleh cicipi nih sekarang ini. Boleh pada tuh. Aduh. Boleh pada tuh. Monggo. Pemirsa, sebelum kita mencicipi seluruh masakan ini, kita saksikan dulu yang satu ini. Rasanya sangat pas, tidak pedas karena ini boleh putih. Kemudian juga teksturnya enak, kombinasi bumbunya juga pas, ya, juga bumbu pas. Lembut dari ikan pisang yang kita isi tadi. Pada tuh bumbu kampung kan posisinya kan di depan balkon. Ya. Jadi kalau seandainya padat tuh ucapan nggak enak, malah tidak padat tuh yang saya Bisa jadi balkon. Ini telur ceplok ya, yang dimasukkan di kulit jagung. enak kan pada tuh. Telur ceploknya, Ya. rasa jantung pisang dengan ininya masuk ke dalam. Jadi telur ceploknya itu memberikan rasa tambahan dari bumbu yang ada, dari bumbu yang ada. Enak, luar biasa. Lama banget. Lama bana. Yo, Sabana lama. Pak Yal, saya mau coba ini. Ini yang Silakan pada tuh. sangat khas dan Ya. rasanya saya tidak ketemu di rumah makan lain. Ya. Adalah Gulai pisang mudo. Saudara, ini pisang mudo yang dibuat gulai dengan gulai kuning. Ya. Saya icip dulu kuahnya ini. Ya. Ya, kuahnya. Gimana pada tuh? Hah? Ini berbeda. Berbeda rasa kuahnya itu dengan kuah-kuah yang lain. Dia ada Kita alami nih jumpai. pada tuh. Karena ini alami. Alami. Ya. Saudara, ini gulai. Ya. Banyak kita yang selama ini terjebak dalam persepsi bahwa makanan Padang, terutama yang gulai kuah-kuah ini, itu berbahaya untuk kesehatan. Ini Orang alami. bilang ini penyebab kolesterol, darah tinggi, asam urat. Tidak sebetulnya benar. Oke. Untuk kita ketahui bahwa kolesterol itu dibutuhkan oleh manusia. Tubuh kita itu membutuhkan kolesterol 1100 mg per hari. 75% itu diproduksi oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita produksi kolesterol. Nah, 30% atau sekitar 300 gram
itu kita peroleh dari makanan ini untuk mencukupi kolesterol yang ada. Jadi kita makan gulai, makan ini adalah untuk juga memenuhi kebutuhan kolesterol kita. Kegunaan kolesterol pertama, ini buat bapak-bapak nih, untuk meningkatkan hormon seksual. Yang kedua, untuk memperkuat jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian untuk anak-anak kolesterol berguna untuk perkembangan otak mereka. Jadi kita boleh saja makan gulai, makan daging, apa semua, tetapi tentu saja dalam batas kewajaran. Saya icip lagi pisangnya ya, Pak Yal ya. Tadi Ya. baru kuahnya. Ya. Gimana Pak Datuk? Pisang Ya. tidak terasa manisnya, Ya. manisnya sedikit sekali. Ya. Tetapi ada rasa bumbu rempah yang sangat enak. Ya. Tidak terlalu lembek, ya. Ya. Enak untuk dikunyah. Ya. 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 Tekstur pisangnya juga tidak keras dan rasanya luar biasa. Ya. Saya rasa di rumah makan ini, saya kira mungkin ini tadi rasanya bahwa gulainya ini juga mempunyai rasa khas, Ya. ya, rasa khas yang sepertinya akan membuat nafsu makan kita itu semakin dan semakin bertambah. Oke, hati-hati. Kalau mau makan sini buat orang diet, hati-hati. Jangan sampai nanti makan semua. Satu lagi Pak Datuk, Ya. tukang masak saya Pak Datuk itu mak-mak one-one. One-one. Jadi tukang masaknya itu adalah One-one. one-one Ya. yang udah punya pengalaman lama ya dalam memasak dan memberikan cita rasa yang memang khas dan berbeda. Oke, ini tadi cangkuak. Sambal lado cangkuak. Sambal lado Nah, cangkuak. itu pakai air apa Pak Datuk? Iya. Pakai air nasi. Oh, saudara. Ya, pakai air nasi. Dimasak dengan air nasi. Ah ya, itu ada pete dalam itu Pak Kemudian Datuk. ini adalah Teri. ikan teri. Nah, itu petenya ada Pak Datuk. Petenya ada itu. Oke, Ya, ada pete. ini Nah, rasa sambal lado yang membuat air lidah kita itu semakin yang masuk mengalir, dia. membuat kita semakin ingin banyak mencoba. ah, ini udah coba juga Pak Datuk nih. Coba. 42 Pak Datuk. Ada rasa- Jenis macamnya Pak Datuk. Sedikit asam-asamnya, ya mungkin ini cukup banyak asam Ya. Sunda yang kita pakai tadi. Kemudian, saudara, wow, di sini juga ada Ya, ya. patai mudo, luar biasa. Wah, Pak Yan, ini betul-betul ini. Nah, itulah Pak Datuk. Yang memancing salero tadi Pak Datuk. Kemudian Ikan kering ikan kering dengan masuk. Jengkol. jengkol, Cabenya cabai muda. cabai muda, sambal lado hijau. Wah, wah, wah. Udah sangat banyak ini yang harus kita eksplor ini pemirsa. Ya. Bagaimana masakan-masakan di bumbu kampung ini ikan asin. Ikan asin. Coba. Ya. Nah, itu kuncinya Sam Sunda itu Pak Datuk. Wah Pak Datuk. Wah. Sambal lado atau sambalnya ini memberikan rasa yang khas dengan sedikit keasaman asam Sunda yang kita ini. Ya, ya, ya. Dan kemudian rasanya segar. Segar karena ini tidak dimasak. Ya. Lidah Pak Datuk apa resor Pak
dengan jari yang juga. Ada kuncinya Bang Sunda itu pada tuh. Wah, itu. Ini pada tua. Wow, luar biasa. Pak Yan ini betul-betul luar biasa. Semua masakannya enak. Ya. Dan spesifik baik itu dalam segi penyuguhannya, bentuknya, dan juga rasanya. Ya. Ya. Pemirsa, saya kira Anda juga nggak tahan lagi untuk mencoba masakan yang ada di bumbu kampung ini, yang khas, enak, dan luar biasa. Silakan datang ke rumah makan bumbu kampung Di depan Jalan balkon. Gajah Mada, Di depan Balai di Pom. depan Balai Pom. Anda akan disuguhi masakan yang lama bana, Yuk sama lama. selanjutnya kita lihat bagaimana proses Pak Yal dengan tim ini, dengan juru masaknya, bisa menghadirkan sekian banyak jenis masakan yang rasanya luar biasa. Ya, coba lihat di dapur bagaimana proses. Oke, pemirsa, ini proses pembuatan Randang paku. Nah, ini salah satu masakan yang tersedia di rumah makan ini adalah randang Paku. paku. Paku ini pakis ya. Ya, pakis. Ini bukan paku yang dirandang, Ya. tapi adalah pakis. Pakis ya. Gitu ya. Indonesia. Yang salah asli. Ya, Salabada. salabada. Ini ada ikan teri. Ini bukan ikan teri. Ikan teri, bukan. Enggak. Bada nih. Bada basah. Bada Ya. basah. Kemudian ada daun-daun kunyit, daun kunyit yang ikut Yang udah digoreng, diiris. diiris-iris dan Diiris. digoreng di sini. Ya. Cita rasanya Wah. luar biasa. Pak Yal, terima kasih, ini kita udah diberi kesempatan untuk mencicipi makanan yang sangat lezat, khas dan luar biasa di rumah makan Bumbu Kampung. Sama-sama pada tuh, tolong kasih tahu kawan pada tuh. Sama-sama, iya. Ya, Mudah-mudahan kasih tahu kawan. Sukses terus Pak ya. Ya oke pada tuh, makasih. Oke, Ya. pemirsa Padang TV, tadi kita sudah explore bagaimana masakan di rumah makan Bumbu Kampung. Kita juga sudah lihat bagaimana proses pembuatannya, cita rasa, dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa masakan Minang itu aman kita konsumsi. Tidak usah takut dengan kolesterol selagi kita tidak makan secara berlebihan. Kita akan eksplor keberagaman masakan kuliner Sumatera Barat. Tetap jangan lupa, tetap jaga kesehatan, protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, Jaga jarak. dan jaga jarak, serta jaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi kuliner Sumatera Barat. Minggu depan kita eksplor lebih banyak lagi dalam acara Lama Bana Yuk Sabana Lama. Sabana Lama.
belimbing, dendeng dan lain juga.